Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ba'da at-tahiyyah al-islamiyah wa ba'da at-tahiyyah al-mubarakah wa ba'da shalah wassalam ala Rasulillah. Hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi an'ama alaina ni'aman katsirah min tilkan ni'am hiya annana fi hadha sabah al-mubarak naltaqi fi darsil lughah al-arabiyyah di daurah ta'lim al-lughah al-arabiyyah lil marhalah al-mutawassithah al-juz' at-tsani. Wa ana urahhibu bikum jami'an fi hadhihi al-halaqah fi hadha al-fasl ad-dirasi. Kaifa halukum ayyuhas sadah was sayyidat? Alhamdulillah. Ahlan bikum wa marhaban, ahlan wa marhaban bikum min jadid. Wa atamanna lakum annakum fi ahsanil hal fi hadzal yawm wa tama an yakuna kullun ala ma yuram. Ayyuhas sadah was sayyidat, al-yawm yaumul jum'ah wa yaumul jum'ah huwa yaumul lil kitabah. Fi hadha sabah al-mubarak ana uridu an anzur, uridu an ara, uridu an ulahiz kullama katabtum fi hadha dars. Ibu Bapak yang kami hormati, pada hari ini, karena ini adalah hari untuk kita belajar menulis, maka izinkan kami pada hari ini ingin melihat apa saja yang Ibu Bapak sudah bisa tuliskan dalam bahasa Arab selama kita belajar. Hunaka mawad katsirah lil kitabah. Ada banyak yang kita bisa tuliskan min khilal hadzal dars selama kita mengikuti pelajaran ini. Wa khasatan lil yaum ana uridu an anzur al kalimat awil jumlah allati katabtumuha min khilal atau limuddah hadzal fasal ad-dirasi. Hari ini izinkan kami untuk melihat apa saja yang Ibu Bapak sudah berhasil tuliskan dalam pelajaran ini. Jadi sebagai pengenalan awal terkait dengan kemampuan Ibu Bapak di dalam menulis bahasa Arab, saya ingin melihat apa saja yang sudah dituliskan. Wa ba'da dzalik fi liqa'at taliyah nahnu sanunammi darsana ila al-kitabah bi makna al-insya. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan kembangkan pelajaran tulisan kita, pelajaran menulis dalam arti yaitu insya muwajjah, mengarang terstruktur. Tapi untuk hari ini yang akan kita lihat terlebih dahulu adalah bagaimana ibu-ibu, bapak sekalian membuat lambang-lambang tulisan berbahasa Arab. Jadi itu dulu untuk hari ini yang akan kami lihat adalah karena dalam menulis bahasa Arab inda fi al-kitabah bil lughah al-arabiyyah, yang pertama kali kita belajar kalau menulis bahasa Arab itu tentu yang pertama adalah kita menulis huruf-huruf bahasa Arab. Bisa saja itu caranya dengan cara naql, yaitu dengan menyalin dari sumber yang kita dapatkan, atau dengan cara meniru nasakh dari apa yang sudah kita lihat. Oh, mungkin aidon dengan cara apa? Dengan cara imla. Berdasarkan imla, Ibu Bapak mendengar, kemudian Ibu Bapak memprediksi kira-kira tulisan Arabnya seperti apa, lalu Ibu Bapak menuliskannya. Itu juga adalah termasuk ke dalam pelajaran kitabah bil lughah al-arabiyyah. Kemudian pada pelajaran kita yang akan datang, kita akan kembangkan lagi kemampuan menulis dengan cara apa? Menulis terstruktur. Bisa jadi dengan melengkapi kalimat, bisa jadi dengan menjodohkan kalimat,
bisa jadi juga dengan menjawab pertanyaan bahasa Arab, dengan pertanyaan berbahasa Arab, Ibu Bapak kemudian menjawabnya dengan bahasa Arab, atau kemudian nanti kita berharap entah pada pertemuan keberapa nanti saya berharap Ibu Bapak bisa punya kesempatan atau paling tidak punya pengalaman untuk mencoba menuangkan ide gagasannya ya dalam bentuk tulisan singkat. Apakah satu paragraf atau dua paragraf atau mungkin lebih dari itu. Ya, misalkan kita agendakan saja mulai sekarang Ibu Bapak mungkin ya nanti menjadi bagian dari evaluasi terakhir kita untuk penilaian terkait dengan kemampuan kitabah. Tugas Ibu Bapak adalah membuat sebuah tulisan singkat yang berjudul misalnya yang temanya bil maudu khibrati fi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Apa judulnya? Khibrati fi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Ada yang paham maksud judul tersebut? Khibrati fi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Pengalaman saya belajar bahasa Arab. Nah, jadi nanti Ibu Bapak ya boleh saja untuk sementara ini Ibu Bapak menyiapkan terlebih dahulu ya, menyiapkan terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia dulu. Ya, dengan bahasa Indonesia Ibu Bapak ingat-ingat dulu ya, masa pertama kali belajar bahasa Arab misalkan begitu ya. Kita misalnya bayangkan itu kita bagi menjadi 3 paragraf atau 3 bagian misalkan ya. Paragraf pertama, ibu-ibu, bapak bercerita tentang perkenalan pertama dengan bahasa Arab. Ya, at-ta'aruf. At-ta'aruf bil lughal arabiyyah atau at-ta'rif antum tata'arrafuna bil lughal arabiyyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paragraf keduanya adalah ibu bapak, yaitu ibu bapak bercerita tentang kegembiraannya atau suasana kegembiraan ketika belajar bahasa Arab, apa kebahagiaannya. Kemudian yang ketiga bisa diceritakan tentang al-mushkilat allati tuwajihunaha inda ta'allumil lughah al-arabiyyah. Jadi pada paragraf ketiga misalnya Ibu Bapak bercerita tentang apa? Bercerita tentang problem yang dihadapi ketika belajar bahasa Arab. Tentu akan lebih menarik lagi kalau hadil muskilat aidon ya idhafatan ila tilkal muskilat antum taktubuna hadhi taktubuna ma hiya al-hulul allati kumtum atau allati jarabtum li halli tilkal muskilat beserta apa usaha untuk mengatasi problem tersebut. Ya itu bisa. Bisa juga kita gabungkan ini, bisa juga kita gabungkan. Ini sebagai tugas akhir nanti Ibu Bapak tulis dulu ya. Langkahnya dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti coba diungkapkan dalam bahasa Arab ya, setelah ditulis nanti kemudian Ibu Bapak ceritakan ya. Ibu Bapak ceritakan secara lisan. Apa yang Ibu Bapak alami khibratukum fi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Gimana? Ibu, Bapak, kira-kira apa ini masih mungkinkah untuk kita coba nanti selama kita belajar bersama di tingkat 2 ini? Jadi nanti kan ada evaluasi kita, evaluasi di tingkat akhir. Untuk qiraah gitu, nanti ujiannya ujian tulis untuk qiraahnya. Untuk mufrodat juga nanti qiraah ya dalam bentuk ya al-ikhtibar asy-syafah at-tahriri. Al-ikhtibar at-tahriri nanti ujiannya ujian tulis untuk mufradat, kemudian untuk kaidahnya, kemudian untuk fahmul makruhnya itu ujiannya tulis. Nah, kemudian untuk kitabahnya dalam membuat rangkaian tadi. Sedangkan untuk kalamnya nanti Ibu Bapak menceritakan kembali apa yang ada di dalam paragraf karangan tersebut. Jadi mengungkapkan kembali secara lisan. Tentu bukan membaca ya, karena tes membacanya itu lain lagi. Tapi Ibu ibaratkan katakan bahwa ini seperti
karangan ibu bapak itu seperti sebuah teks pidato, atau katakan seperti sebuah panduan pidato, atau lebih ini lagi seperti contekan pidato, tapi bukan membacakan pidato. Jadi ibu bapak sudah siapkan terlebih dahulu, ada panduannya. Panduannya tadi ibu bapak kembangkan mulai dari sekarang. Ya kira-kira ada 3 paragraf. Kalau menjadi halaman ya paling tidak ya 1,5 halaman lah. Ya 1, kemudian setengah halaman. Ya 1,5 halaman isinya. Ya 1,5 halaman kan ada 3 paragraf tadi. Idenya nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Yang pertama, ibu ya boleh memperkenalkan terlebih dahulu ya. Ya, jadi kita dapat 4 dah nih, dapat 4 nih idenya di samping yang tadi. Ya, judulnya adalah Khibrati fi Ta'allumil Lughah Arabiyyah. Pengalaman saya belajar bahasa Arab. Ya, pengalaman saya belajar bahasa Arab. Paragraf pertama, ibu cerita tentang tuqaddimuna an anfusikum. Ibu bapak bercerita tentang dirinya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Al-ismu bil kamil, kemudian al-unwan, as-sakan, al-umur, summa al-amal, summa al-amal, summa al-hulm, al-hulmu fil mustaqbal. Ya, cita-cita di masa yang akan datang. Insya Allah kan ibu bapak semua punya harapan di masa yang akan datang, dan harapan yang paling tinggi tentu bisa berjumpa kembali di surga bersama orang-orang yang dicinta sama keluarga. Boleh diceritakan di situ. Ya, itu di paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ceritakan tentang bagaimana perkenalan pertama ibu bapak dengan bahasa Arab. Mungkin kenapa tertarik belajar bahasa Arab? Kenapa kemudian LBIQ? Terus untuk bisa belajar di LBIQ apa saja yang pernah dilalui? Mulai dari formulir gitu ya. Kemudian pendaftaran, setelah pendaftaran waktu ujian dulu ya, ujian tulis, ujian lisan, indal imtihan, al-ikhtibar, at-tahriri, wal ikhtibar, asyafahi, ada ujian tulis, ujian lisannya apa ya, yang dulu dialami, ceritakan itu. Pakai bahasa Indonesia saja dulu, kemudian nanti dicari apa ungkapan bahasa Arabnya. Setelah itu bagaimana perasaannya waktu, wah ternyata saya lulus, gitu ya, lulus. An-najah, Novia, bukan hanya Novia aja nih yang najah. Najihun, ana najahtu fil imtihan. Setelah itu hari pertama ketemu sama siapa di kelas, duduk di samping siapa, ketemu dengan ustaznya siapa, yang pertama kali belajar kan banyak hal yang bisa diceritakan kembali. Ini namanya kita belajar ya, ibu bapak, belajar menulis dalam bahasa Arab. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan ini, tapi sebenarnya tujuan semua ini adalah untuk membentuk sebuah keterampilan berbahasa yang utuh. Li takwin al-maharah al-lughawiyah al-kamilah. Kalau sudah utuh kemampuan berbahasanya itu yang akan melekat di dalam diri kita. Kan kebayang lagi kan ceritanya, pengalaman. Setelah itu perasaannya, ya, perasaannya waktu belajar bahasa Arab. Ya, mungkin kalau ada sedihnya, apa sedihnya, bahagianya, bagaimana bahagianya, bingungnya, kenapa bingungnya, kan jadi banyak kosakata. Ya, dan selanjutnya ceritakan juga apa problem, al-mushkilah, al-masyakil, allati tuwajihunaha, au wajahtumunaha fi ta'allumil lughal arabiyyah. Kemudian yang terakhir, ini sifatnya teori, apa yang ibu lakukan untuk menghadapi, untuk mengatasi problem-problem tersebut. Nah, kira-kira ada bayangan nggak, ibu bapak sekalian? Hal indakum surah amma sataf'aluna. Jadi pikirkan dulu itu, tuliskan dalam bahasa Indonesia boleh, kalau mau langsung ke dalam bahasa Arab juga lebih bagus, ya. Tuliskan dalam bahasa Arab, ya, boleh diperbaiki lagi nanti. Tentu yang diserahkan terakhir adalah pada saat ujian akhir semester, kayak kuliah ya, bukan ujian akhir semester kalau di LBQ, kebiasaan di kampus. Ujian akhir program, nanti serahkan, Pak Guru, ini karangan saya. Nanti saya mau bikin mading. Kalau ada yang percaya diri, saya mau bikin mading, saya mau tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa teman-teman saya di menengah 2 sudah bisa bikin karangan berbahasa Arab. Ini mimpi. Hadza
ma atamannahu hadza hulmi. Ini mungkin masih mimpi bagi Amin. saya. Amin, Ibu-ibu amin, amin. mimpi kali ya gitu. Katanya gue emak-emak yang biasanya di dapur ngurusin penggorengan. Wih, gue bisa nulis bikin karangan bahasa Arab. Saya mengatakan, "Bu, ayo kita bisa nih, tapi kita mau belajar nih." Kita mau belajar, ya kita belajar nanti tahap demi tahap, ungkapan-ungkapan yang kita pelajari baru bisa dimasukkan. Nah, nanti Bu Aan tuh judulnya ada cerita Bu Aan. Bagus. Jadi kan kayak diary jadinya, diary tapi berbahasa Arab, Arab. gitu, bahasa Arab. Maka ibu-ibu untuk kepentingan itu baguslah kalau ibu, bapak selain punya kamus Arab Indonesia, punya juga kamus Indonesia Arab. Ya kalau praktis saya tetap menyarankan kamu install aja itu bernama Al-Ma'ani, Qamus Al-Ma'ani. Itu insya Allah itu bagus menurut penilaian kami ya, bagus itu Al-Ma'ani karena kamus itu menunya banyak dari bahasa apapun. Bu Endah misalkan yang lebih familiar dengan bahasa Inggris ada, Inggris Arabnya ada, Arab Inggrisnya juga ada, ungkapan-ungkapan itu juga ada gitu ya. Gimana nih kira-kira ibu bapak sekalian? Ma ra'yukum ayyuhas sadah was sayyidat, a'izzai at-talabah, ahibbai rahimakumullah. Oke Pak, setuju Pak, menarik. Oke, bagus ya. Sekali-kali lah seumur hidup gitu. Seumur hidup. Gimana Bu Ajah Suhaibah? Bu Suhaibah nggak dibuka mic-nya, itu nggak kedengeran suaranya kalau nggak dibuka. Coba dipencet Bu. Yang mic warna merah dipencet Bu. Nanti kalau mau cerita soal panci penggorengannya cerita juga tuh. Saya mau ujian, padahal saya belum masak. Saya bisa karena saya harus setor hafalan kosakata. Lupa lagi goreng. Itu gosong di dapur. Mungkin ada cerita seru yang unik yang ibu ya ceritakanlah juga itu ya pengalaman-pengalaman. Ibu bapak banyaklah hal cerita ya, itu bisa dikembangkan sendiri ya, bisa dikembangkan sendiri, tapi sudah pasti namanya orang bisa berbahasa itu artinya dia punya ide, dia punya gagasan. Labudda an yakuna ladaman yuridu an yatakallam bil arabiyyah annahu lahu afkar. Ada idenya, lahu afkar wa huwa yuridu an yu'abbir amma fi afkarihi. Itu dulu modal utama kita itu ide dan gagasan. Nanti kita bisa bantu. Gue kan begitu pergi baik. Nah, Bu Suhaibah gimana? Ya, tak dulu Ustaz, mic-nya belum kedengeran. Kameranya hilang. Iya, udah bagus kelihatan. Alhamdulillah bisa juga saya kan. Jangan jauh-jauh cucu. Saya belum paham Ustaz, saya baru ngikutin, saya udah iri sama Bu Aan. Sama Bu Aan. Masih kiri terus ibu dari kemarin, nggak nganan-nganan. Iya, saya kagak ini Ustaz. Ya Allah, rumahnya jauh. Gimana Pak Haji Hermanto Subronto? Mantep dah, mantep. Bisa ya Pak ya? Ya kita coba aja nanti. Ya kita coba. Bahasa Indonesia dulu, tulis bahasa Indonesia. Tulis dalam bahasa Indonesia. Lalu nanti coba diungkapkan dengan bahasa Arab ya. Baik, untuk hari ini siapkan kalau dibutuhkan kamera belakangnya, Ibu Bapak buka kamera belakangnya sehingga kita bisa lihat apa yang sudah ditulis, Ya, tuliskan. Pak Guru, saya sudah berhasil menulis ini gitu. Lalu coba saya ingin lihat kalau itu Bapak Ibu sudah yang Ibu Bapak tuliskan itu apa kira-kira bacaannya gitu. Siapa yang akan coba? Siapa yang pertama? Apa Pak Idham? Dapat itu dah anak okodimu ila ziyadat. Enggak apa-apa. Yang artinya dapatnya alami ya, artinya pada sisi tentu kami juga punya cita-cita tinggi untuk kita semua, tapi pada saat yang sama juga tentu kami
sebagai anak kemarin sore yang datangnya belakangan juga itu bisa terlalu nggak bisa ngegas gitu ya, harus pelan-pelan dengan apa itu. Pak Idham, apa saja yang sudah dituliskan, Pak? Ini masih kertas kosong yang terlihat. Saya. Yang sudah sebelumnya. Oh, yang ditulis sebelumnya. Ya, yang ditulis sebelumnya aja dulu, Pak. Nanti Bapak boleh menambahkannya, boleh. Yang sudah Bapak tuliskan. Urat-urat ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak. Yang salah, yang dulu. Nah, baik. Jadi yang pertama, Pak, komentar saya, menulis bahasa Arab, lalu langsung dilengkapi dengan syakal itu, kurang produktif. Itu apa namanya, itu memang banyak guru yang justru menyarankan demikian, ya. Justru menyarankan demikian. Tapi kalau saya berbeda dengan pertimbangan bahwa kita punya potensi besar, tapi potensi itu tidak akan keluar kalau tidak distimulasi, ya itu istilahnya ya. Kalau tidak dipancing gitu. Kalau tidak ada dorongan. Kalau tidak ada dorongan ya dari dalam diri kita itu, ya. Bukan berarti saya sudah sampai pada level itu, kita belajar sama-sama. Tapi kelihatannya, kecenderungannya kalau memperhatikan tulisan itu, ini adalah hasil dari kreativitas pribadi. Ya, hasil dari kreativitas. Koreksi saya kalau keliru ya. Kita belum pernah mendapat pelajaran khusus bagaimana menulis huruf. Saya nggak tahu. Tolong koreksi saya segera, Ibu Bapak, kalau saya keliru. Bahwa kalau menulis hamzah itu mulainya dari sini, tandanya begini, di bawah garis bagaimana, gitu. Kemudian sin itu seperti apa, ya itu seperti apa, nun itu bagaimana, gitu. Dugaan saya begitu ya. Dugaan saya kita belum pernah mendapatkan pelajaran khusus tentang bagaimana membuat huruf-huruf bahasa Arab. Tolong segera koreksi saya kalau keliru. Saya duga bahwa Ibu Bapak melihat guru menulis lalu meniru, kira-kira begitu ya. Kira-kira begini gitu. Dugaan saya begitu. Tolong koreksi saya kalau saya salah, Ibu Bapak sekalian. Bapak boleh bicara, Ismaili. Silakan. Ismaili Atakalam. Di dasar 2 saya ingat, karena saya tidak bisa menulis, diajarkan oleh Pak Nafis, tapi tidak detail. Hanya dia mengajarkan sebaiknya menulis itu adalah dari atas dari kiri ke kanan gitu, Pak. Ya. Ada perbaikan sedikit kalau kita disuruh maju ke depan untuk menulis. Itu yang saya ingat, Pak. Karena saya tidak bisa menulis. Begitu, Pak, yang saya ingat. Baik. Ini artinya informasi ini nanti saya bisa jadi modal untuk saya sampaikan kepada pengurus Arab reguler, ya, Arab reguler. Coba ada materi pelajaran menulis huruf Arab gitu ya, menulis huruf Arab. Cocoknya sih di tingkat dasar 1 mungkin ya, cocoknya tingkat dasar 1 gitu, ya. Jadi nulis huruf Arab gitu. Ya, menulis huruf Arab. Baik. Ya, ada yang lain Pak Idham yang bisa kita lihat? Ya, baik. Ya. Ya, oke. Ya. Ya, baik. Oke, baik. Berikutnya, halaman berikutnya. Berikutnya ya sama. Ya, baik. Ya. Pak Idham pernah ini, teman-teman, Ibu Bapak pernah belajar hamzah wasol dan hamzah kotok belum? Pernah, Pak. Ya, nanti bisa dipraktikkan ya. Bisa dipraktikkan gitu. Dibaca lagi ya, dibaca lagi. Hamzah wasol itu di mana saja posisinya, hamzah kotok itu di mana saja posisinya. Oke, syukran ya Sayyid Idham. Syukran ya Sayyid. Berikutnya, siapa yang ingin
itu yang bisa kita lihat tulisannya, apa yang sudah Saya ditulis? Ustadz, mungkin saya bisa. Ustadz, saya Intazir, nam, intazir, Tayyib. Silakan, mana? Saya ingin lihat tulisannya Bu An. ini Ustadz waktu imla tentang tayamum, saya coba tulis, Iya. tapi Coba dari atas, Bu. ini Dari ya atas, pelan-pelan intinya. Jangan terlalu banyak gerak ya. Jangan terlalu Ya. banyak gerak ya. Goyangannya Ya. dikurangi ya. aduh Ya. grogi Ustadz, malu. Grogi mal. Enggak apa-apa, Bu. Orangnya nggak kelihatan. Kemarin waktu imla tentang tayamum saya coba tulis, tapi ini saya tulis ya mungkin masih banyak apa ya bahasanya itu seada yang di kepala saya gitu. Iya, oke, nggak apa-apa. Itu bagus. Ini artinya Ibu sudah sukses mengubah bunyi menjadi tulisan. Coba Bu, kita mulai dari baris pertama, Bu. Baris pertama. Fokus Baris aja. Coba handphonenya landscape. Jangan portrait. Handphonenya landscape. Sorry. Bentar. Iya, baik. Landscape posisinya kalau bisa. Iya. Ya. Oke, coba baca Bu, baris pertama. Ini apa ya strateginya? Mungkin kita perlu pakai apa itu namanya? Tripod kali ya? Ibu-ibu, ada tripod di rumah? Biar tidak terlalu banyak goyangannya. Nah, ini jadi goyang dombret. Jadi agak-agak ini ada kendala. Nah, atau begini, Ibu Bapak sekalian, mungkin bisa dicoba dengan cara apa? Tapi sayang kita nggak punya WA group ya. Kalau kita punya WA group, maka strateginya Ibu Bapak bisa memfoto apa yang ditulis, lalu dikirim ke WA group. Saya insya Allah bisa buka dari sini itu yang di WA itu. Tapi kita karena memang tidak tidak musim bikin WA group, jadi gimana strateginya ya? Pak, saya masukkan Bapak ya Bapak. Kalau soal privacy sebenarnya begini aja caranya. Kalau lagi butuh saya, panggil. Saya nggak dibutuhkan, lempar dari grup. Nggak apa-apa. Kalau ada privasinya banyak banget. Itu ada, Bapak. Nah, misalnya gini, Bu Aan. Gitu ya. Baca yang pertama. Maga. Bu Aan ininya kelihatannya tidak ada audionya, belum di salah pencet kali ya Bu ya. Iya, udah. Coba, baca coba. Nah ini nih, kalau Ibu Aan bisa baca, ini tidak akan melatih kemampuan Ibu membaca bahasa Arab. Kenapa? Karena sudah ada barisnya. Oh gitu ya. Aturan kemarin, karena kemarin saya mendengar, terus saya langsung saya coba di buku yang lain dulu, Ustadz, banyak ininya. Nah, setelah beberapa kali baru saya taruh di sini gitu. Ya, awal. Tapi nanti dibiasakan aja, saja untuk tidak membaca. Kecuali nanti kalau diminta, ya mungkin nanti di salah satu soal ujian kita nanti itu akan meminta Ibu Bapak untuk memberi syakal. Itu nggak apa-apa kalau diminta gitu ya. Oke. Lagi itu Ustadz belum bicara ke seperti ini. Ya, iya. Jadi ini apa yang ada yang saya dengar dan apa yang ada di kepala saya. Ya, insya ini kalau saya amati sekilas, terima kasih Bu An. Ini kisarannya 70 sampai 80% ini. Ya. Ya, kisarannya 70 sampai 80%. Ya, ini artinya makanya sudah, ini banyak yang distabilo-stabiloin, yang saya nggak apa ini tulisannya betul atau tidak, wallahu alam. Ya, nanti kita
dianggap perlu, nanti kita bisa putar kembali ya Ibu Bapak sekalian, video tayamum, video wudhu, video takdim anin nafs, ada 3 video yang pernah kita tampilkan, nanti kita bisa ini lagi ya. Untuk pelajaran kitabah bisa nanti, untuk pelajaran kitabah ini kita lihat, kemudian kita lihat gimana itu bagaimana tulisannya. Oke. Terima kasih Bu An. Insya Allah sama-sama. Optimis kita bahwa akan ada kemajuan. Apa di antara tadi kalau diputuskan coba membangun kebiasaan bahwa bisa baca Arab itu bukan karena ada, bukan karena apa? Bukan karena ada syakal, bukan karena ada baris, bukan karena ada harokat. Kalau itu sudah tuntas pada waktu kita, maaf kata ya, pada waktu kita belajar Iqra, itu udah insya Allah sudah tuntas. Baik, berikutnya tulisan siapa yang bisa kita lihat untuk kita pelajari? Ada? Kalau tidak ada, maka waktu kita yang masih ada, bisa kita lanjutkan lagi dengan latihan membaca. Membaca paragraf yang kita sebelumnya. Bagaimana, Ibu Bapak sekalian? Tidak ada tulisan yang bisa kita amati lagi? Pak, tulisan saya jelek, Bapak. Kelihatan nggak, Pak? Kebiasaan mempromosikan diri, jadi jeleknya juga dipromosikan. Biarlah, itu kemarin kan begitu katanya ya. Nasihatnya kan kemarin begini nasihatnya. Itu kan dengan siapa Anda berkomunikasi, anggap mereka gitu ya, secara apa? Alami aja, seperti biasa. Ini Bapak tuh. Tapi akan susah melihat kalau kan? pakai green screen, pakai screen susah. Screen itu tidak terlihat dengan jelas gitu. Betul. Cuman kalau gimana cara ya? Background, kalau nggak pakai background gimana? Ada yang tidak enak kelihatan. Bentar Pak, background saya apa sih nih? Aduh, bentar Pak. Jadi grogi gini Pak. Ya, hilang lagi. Mati aja Bu. Ini kan emang ada saat-saatnya juga perlu begitu. Ada saatnya juga perlu begitu. Oh, Pak. Aduh, ini mana ini? Iya, bisa ada darosa yadrusu udrus ya, ta'alam, tapi di bawahnya coba naikkan lagi. Naikkan lagi. Al-Arabiyah salat a'wam qadimah. Ya, oke. Ya, baik. Dan ini memang dari kalau bahasa ini ya, bahasa gurunya, memang Ibu Bapak sekalian itu fanatis betul dengan metode qawaid tarjamah gitu ya, fanatik luar biasa, sehingga sudah tertanam di dalam diri sendiri, seolah-olah kalau tidak ada terjemahannya gitu, nggak bakal bisa dipahami sama sekali. Nah, oke, Bu Endah udah bisa kita coba lihat. Apa yang tertulis? Wah, warna-warni. Ya, oke. Ya, walaupun agak samar-samar ya. Burem ya? How come ya, Pak? Ya. Salah, Pak. Saya biasa nulis di handphone soalnya. Bagus kalau dilihat dari ini hasil orang yang memang belajar secara alami begini. Ya, belajar secara alami itu sudah bagus. Sebagai orang yang belajar bahasa Arab, artinya pembelajar bahasa Arab, tulisannya itu bagus. Bagus tulisannya, bagus. Baik, terima kasih Bu Endah. Walaupun saya belum bisa membaca dengan jelas, ini persoalan teknis saja. Persoalan teknis. Iya, Pak. Pak Hermanto, coba kita ingin lihat Pak Herman.
apa yang Bapak sudah tuliskan. Kalau ini kameranya bening nih, jernih nih. Bisa main belakang kamera? Nah, oke, bagus ya. Tuh, mana bukunya? Coba ditaruh di depan kamera. Bukunya ditaruh di depan kamera handphone. Bukunya ditaruh di depan kamera handphonenya, Pak. Gimana Pak Guru? Belakang kamera, Pak. Oh gini. Taruh di belakang kamera karena Bapak pakai kamera belakang. Nah, iya begitu. Ini jelas ini, bagus nih. Nah, coba lihat ya. Ya, baik. Jadi pertama, oke, terus ke kanan dikit. Ini bagus tulisan, udah bagus tulisannya. Bagus ini tulisannya. Tinggal perlu polesan sedikit ya. Ini kalau lihat dari goresan tangannya, Pak Hermanto punya bakat untuk kaligrafi bahasa Arab, Pak. Amin. Tulisan Bapak sama saya amati punya karakter. Ya, punya karakter. Amin. Bagi langkah awal kalau Bapak ingin itu dan itarnya bagus ya. Langkah awal ingin itu bisa hubungi Ustadz Ikhwan di kita ya, beliau hot ya, yang punya materi untuk latihan menulis. Beliau punya buku Tahsinul Khat bisa di. Nah, terkait dengan kebahasaan ya, terkait dengan bahasa ya Pak Hermanto dan Ibu Bapak kalian, ingat bahwa gitu dalam bahasa Arab kita pernah belajar ada namanya isim, ada fiil dan ada harf. Ada isim, fiil dan ada harf. Ini sekaligus juga belajar kaidah ya. Kalau kata berjenis isim itu akhirnya tidak ada yang disukunkan ya Pak Hermanto. Ya. Ya, walaupun kita mengatakan misr misalnya ya, misr itu bukan karena sukun ya. Bukan karena sukun, tapi karena wakof. Ya. Bukan karena dia sukun, tapi karena wakof. Beda dengan kalau kita mengatakan kul. Nah, kul itu memang bunyinya al itu karena ujungnya itu memang sukun. Itu yang perlu dipertimbangkan tadi dalam nanti kalau memberikan syakal ya, bedakan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Kalau dalam bahasa lisan semua akhir itu bisa diwakofkan. Bahkan bagi pemula yang baru belajar bahasa Arab, akhir itu sebaiknya tidak usah dipikirkan terlalu jauh. Ya, qal al-ustaz an ad-dars al-lughah al-arabiyah sahlah. Nah, gitu semua jadinya diwakofkan, tidak menjadi persoalan kalau kita pemula. Tapi jangan kemudian al-ustaz zalnya dikasih sukun gitu ya. Kemudian misr ro-nya dikasih sukun. Itu tidak sejalan dengan ilmu ya. Ilmu bahwa isim itu tidak sukun akhirnya. Terima kasih Pak Hermanto. Tadi kalau bisa Pak itu dikembangkan. Sehingga belajarnya Bapak punya nilai plus ya. Punya nilai plus belajar bahasa Arab, juga bisa tulisan bagus, kaligrafi bahasa. Ya, kalau itu kan jadi nilai plus ya. Kalau nilai standar kan, kalau pencet keyboard handphone ya sama kan. Tinggal pilih font mana yang kita ingin pakai. Ya, yang berikutnya. Siapa yang bisa kita... Bu Cici sudah menyiapkan? Alhamdulillah. Ya, oke. Al-Bait, oke. Apa bacanya, Bu?
Al-baitu kabiru jamilun. Iya, baik. Terus yang kedua, Bu? Al-kursiyu Al-kursiyu Tawilu kursiyu jadi. Iya, bagus. Yang bunyinya wi yang mana di situ? Yang bunyinya wi. Tawil, wi. Yang bunyinya wi yang mana? Al-kursiyu tawil. Tawil kata Ibu. Yang bunyinya wi yang mana? Ada yang bunyinya wi? Bagus. Bagus. Terus berikutnya apa? Al-bait. Al-baitul jamilatun. Ya. Tilmizatun mustahidatu. Ya. Mustahidatun. Itu al-bait itu apa al-bintu, Bu? Al-bintu. Iya, bagus. Al-bintu. Ya. Oke, bagus. Bagus. Itu artinya berikutnya apa? Al-ustadzul kabiru rajulun rajulun karim. Iya. Rajulun karim. Terus itu kan Ibu kalau di kampung itu udah jadi ustazah itu. Ustazah Cici. Wih. Dan orang nggak akan ragu ustazah Cici. Kenapa? Itu Arab bundut bisa dibacanya. Itu kan bagus itu. Ada hasilnya. Bagus itu, ada hasilnya dalam belajar. Oke, bagus. Terus apa lagi, Bu? Al-umul hanunu murdiun. Iya, bagus. Bagus. Apa maksudnya, Bu, murdiun. itu? Apa itu maksudnya? Ibu apa ya, Ibu? Ya, bagus. Itu artinya Ibu itu saya setuju. Ibu menyusui ya? Bagus. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bu Cici. Ada kata beliau tidak langsung tulis terjemah di bawahnya, tapi ditulis di tempat lain. Nah, gitu. Kenapa setuju dengan cara begitu? Maka ada kesadaran dalam diri beliau bahwa ini sebenarnya saya belum ingat betul nih, gitu. Ya, saya belum ingat betul. Dan dampak dari tidak ingat betul itu kan ada yang tidak nyaman dalam hati, ya. Ada yang tidak nyaman dalam hati. Nah, kan tidak nyaman dalam hati karena tidak ingat betul itu akan mendorong beliau untuk lain kali saya harus ingat betul ini. Ya, jadinya lain kali saya harus ingat betul. Tapi kalau seumpama Ibu, Bapak langsung di bawah kata atau di bawah kalimat itu ditulis artinya, perasaan tidak nyaman itu nggak ada. Kenapa? Kan bisa langsung kelihatan gitu. Tinggal lirikan matanya naik turun, udah hilang itu perasaan nyaman. Padahal realitanya sama-sama tidak ingat. Gitu ya. Padahal sama-sama tidak ingat maknanya, tapi yang satu karena dia tidak tulis di bawahnya, itu ada rasa nyaman tidak enak, tapi yang satu lagi nyaman aja dia, Itu dia tidak ingat, nyaman. Yang ini tidak ingat, tidak nyaman. Kalau menurut teori belajar, maka yang bagus adalah tidak ingat, tidak nyaman. Tetapi kalau tidak ingat, merasa nyaman, itu nggak bagus. Kalau dari ilmu belajar, gitu ya. Tapi kalau dari ilmu dakwah, bagus lah ya, biarin aja orang bilang udah mau belajar aja syukur, ya itu mah ilmu dakwah itu. Udah mau ikut Zoom aja syukur, itu ilmu dakwah itu. Ya, udah mau daftar di LBQ juga udah itu syukur, daripada ke Tamrin City lebih baik LBQ, itu ilmu dakwah itu. Tapi kalau ilmu belajar tadi ketika ada yang tidak paham, merasa tidak nyaman, lalu berusaha untuk menghilangkan ketidaknyamanan tersebut dengan cara apa? Dengan cara belajar lagi. Itu bagus. Gitu. Nah, kita coba ya.
Coba tadi Bu Cici apa maknanya? Al-ummu ahinun mardu. Ibu menyusui. Ya. Ibu menyusui. Ya, Penyayang. oke. Penyayang. Tadi beliau tidak lihat ke bawah, hanya pada waktu mengatakan ibu. Nah, sekarang dua nih sekarang. Pada waktu mengatakan ibu, enggak lihat ke bawah. Pada waktu mengatakan menyusui, enggak lihat ke bawah. Gitu. Nah, ini kan udah bagus itu. Syukuri itu, udah bagus itu. Coba kalau kita lihat 3 kali nih sekarang, kalau ditanya, apa Bu maknanya? Saya duga ibu tidak akan melihat ke bawah lagi. Apa Bu maknanya? Ibu menyusui, penyayang. Nah, itu betul dugaan saya. Jadi beliau punya momen belajar di mana beliau tahu makna ibu menyusui penyayang itu tanpa melihat. Itu tidak akan terjadi kalau ibu bapak, ya, pemahaman saya bisa salah, tolong dikoreksi kalau salah. Itu tidak akan terjadi kalau ibu bapak di bawah kalimat tersebut langsung terjemahannya. Gitu. Bukan tidak boleh, tapi kan ada guru mengatakan catat, nah, catat gitu. Saya setuju saja, saya setuju bahwa perlu dicatat. Tetapi strategi mencatatnya yang perlu kita lihat mana yang paling mendukung kesuksesan kita dalam belajar. Ada lagi Bu Cici yang mau ditunjukkan? Iya. Al-ustazatu mahiratu goibatu. Iya, bagus. Itu hasil kreasi ibu sendiri ya, Bu? Iya. Oh, bagus. Nyari-nyari. Bagus. Nyari-nyari. Seumpama itu hasil mencontek saja, itu udah bagus. Apalagi kalau itu hasil kreasi sendiri. Bagus ya, dilanjutkan belajarnya. Bisa. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencinta, yang Maha mencintai, Maha menyayangi. Tentu tidak akan disia-siakan usaha dan semangat kita dalam belajar bahasa Arab. Ya. Nah, ya, harapan kita bahwa rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal. Siapa berikutnya yang bisa kita lihat tulisannya? Ustadz. Ya, tafadhal. Silakan Pak Herlan. Ini mungkin Ya, bagus. Ya. Tuh. Saya coba nih apa namanya? Yang mukadimah yang Ustadz pernah bacakan. Ya. Tapi rekamannya saya diputar lagi. Iya, bagus. Mencoba ditulis gitu. Iya. Kayak gini, tapi kecil-kecil sih tulisannya. Ya, bagus itu. Bagi saya, semakin kecil tulisan itu indikasi kepintarannya yang makin besar. Itu bagus itu. Ya, cirinya semakin kecil tulisan, yang nulis makin pintar. Dan nanti makin mahal kalau jadi dokter. Dokter itu nggak ada nulis resep gede-gede. Sedikit kecil gitu. Kemudian semakin sedikit cakal, semakin sedikit baris, indikasi itu ilmunya makin meningkat. Gitu. Gitu. Maka kita perlu untuk menyesuaikan diri gitu. Silakan coba bisa dibaca. Saya ayuwas sadah wasyidah. Hayya naskurullaha azza wa jalla ala ni'matil katsirah. Wa ala ni'amillahil wasirah. Kita asihah wal afiyah. Wal firag wa ni'mah as-saja'ah wa ni'mal hamasah kita alumi. Iya, bagus ya. Kaifalukum fi hadzas sabah barok. Itu Ustaz. Iya, saya ingat. Saya biasa begitu. Ini mukadimah pertemuan tanggal 4 Ramadan, Ustaz.
yang Ustadz bacakan di 4 Ramadan, tanggal 4 Ramadan. Iya, bagus. Ini juga ada yang tanggal 2 Ramadan juga, ada juga ya. Iya, yang 2 Ramadan yang bawahnya. Insya Allah ini akan bermanfaat. Ya, boleh ini di-share ya, di-share, dibagi kepada ibu-ibu, bapak yang lain gitu ya. Jadi kalau lebih bagus itu kita perbaiki lagi ya, lebih bagus. Atau kalau ada yang bisa menulis dengan komputer, itu ditulis, diserahkan kepada yang bisa nulis dengan komputer, lalu diserahkan ke saya untuk diperbaiki. Karena kalau kita bicara langsung kan kadang ada yang lewat, itu kita bisa perbaiki tulisannya. Sesudah dianggap oke, bagus, kita kasih kepada ibu-ibu, bapak yang lain, nanti ditiru aja itu oleh siapa yang nanti akan menjadi muqaddimah, akan menjadi pembuka ya, pendahulu untuk kegiatan belajar kita. Ya. Dengan catatan kita ya ini masih bisa ya, masih bisa saya merasa bahwa ini masih bisa ditingkatkan, lebih tegas aja hurufnya gitu. Lebih tegas hurufnya, dan itu bisa berlatih menulis huruf setahap, tidak diborong gitu ya. Dinikmati, misalnya sekarang lagi nulis nun, setelah itu menulis sin, dirasakan nih lagi nulis nin, nulis sin, nulis kaf dirasakan, nulis ro dirasakan gitu. Dihayati, dinikmati, karena menurut penelitian para ahli ada yang sampai jadi program khusus itu, kampanye itu. Kita bisa memperbaiki kesehatan kita dengan cara menulis ulang huruf Arab. Tapi yang benar katanya begitu. Tapi yang benar gitu, dan mereka sudah punya penelitian tentang itu. Alhamdulillah, ini membanggakan. Ana fakhurun, ana farhan, wa ana sa'id. Ya, berikutnya Ibu Bapak mungkin ada yang lain yang masih bisa kita lihat. Ada? Bapak, boleh saya diskusi? Silakan. Saya memiliki problem adalah tulisan Latin saya pun jelek karena saya tidak suka menulis dengan tangan dan pulpen, jadi pen saya punya berantakan gitu. Jadi kalaupun dengan Arab, saya terbiasa dengan menggunakan perangkat laptop atau handphone, Pak. Kalau untuk tulis tangan itu tuh saya ada lama dan sulit ya dibanding ngetik gini gitu, dibanding di handphone ataupun di laptop. Apa bedanya penulisan dengan tulisan tangan yang dibentuk seperti menulis itu dan dengan di handphone itu, apa baik buruknya gitu loh, Pak? Oke, baik. Kalau saya termasuk kalau tulisan Latin saya lebih buruk. Tapi ada yang menghibur. Nah, ini tulisan jelek ini sebenarnya ini bapaknya punya bakat jadi orang pintar. Kok tahu? Dokter biasanya pintar, dokter biasanya tulisannya jelek. Oh, bahagia saya. Atau saya bahagia. Padahal saya udah belajar. Tapi kalau dibandingkan antara tulisan Latin dengan tulisan Arab, saya lebih pede dengan tulisan Arab saya. Karena itu saya kalau menulis dalam bahasa dalam Latin ya, kalau lagi menjelaskan di kelas itu, saya kalau ada yang, saya jarang menulis di papan tulis, tapi kalau saya memang harus menulis, saya akan tulis dengan kapital ya, biar hurufnya kapital supaya gampang dibaca. Itu tipsnya kata guru saya. Kalau tulisannya kurang bagus. Tapi kalau tulisan Arab insya Allah percaya dirinya lebih tinggi. Apa bedanya? Ini gerak saraf-saraf kita, saraf-saraf halus kita. Kalau kita tulis pakai keyboard itu kan tidak banyak ya, hanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, kiri kanan. Nah, kalau di sini kan ada gerak di mana kita bisa mempertahankan kestabilan karena kita narik dari satu titik ke titik berikutnya, ke bawah, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, kemudian kanan, itu sehingga ritmenya saraf-saraf kita yang berfungsi, dan setiap saraf ini kan terkait dengan jaringan apa yang ada di saraf di otak kita, itu lebih banyak yang berfungsi. Nah, sehingga lebih banyak berfungsi itu ilmunya itu akan lebih banyak yang direfleksi. Gitu. Lebih banyak yang direfleksi,
itu artinya banyak saraf-saraf kita, otot-otot kita yang lebih banyak yang aktif, sehingga itu akan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sederhananya begitu ya, sederhananya begitu. Tapi kalau dari segi bagaimana yang lebih cepat ya, menulis dengan perangkat itu lebih cepat, karena kita tidak berpikir, misalnya kita tidak perlu berpikir ini harus disambung apa tidak, gitu. Tidak dipikir. Ini harus di atas garis apa di bawah garis, tidak perlu dipikir. Yang penting ini adalah hurufnya, nanti dia akan menyambung sendiri secara otomatis. Yang penting kan ilmu kita adalah spasi aja gitu. Kapan harus kasih ketik space-nya, udah dia pindah space-nya. Tapi kalau kita menulis tangan, maka banyak hal yang terangsang, yang dirangsang, stimulasi, banyak distimulasi dalam otak dan saraf kita. Itu kita mulai di titik mana, bagian mana dari garis, itu dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri, begitu. Terus ini akan disambung apa enggak nih? Akan disambung apa tidak? Apakah begitu menulis satu huruf pun juga nanti kita pikir, ini huruf ro yang gaya mana nih? Itu apa yang gaya tegas ke bawah atau agak miring ke samping atau apa? Itu akhirnya itu berpengaruh positif terhadap panca indera kita lah, bahasa umumnya. Bahasa indera kita akan banyak yang direspon, banyak yang aktif, dan itu bagus untuk kesehatan kita. Maka untuk tahap pemula sebenarnya langkah-langkah menulis untuk tahap pemula itu adalah dengan menebalkan huruf, gitu ya, menebalkan huruf supaya karena ini kan berkaitan dengan kemampuan mekanis, ya, kemampuan mekanis tangan itu bukan persoalan bawaan tapi bisa dibentuk. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang punya bakat di dalam menulis, sejak awal memang udah kelihatannya tulisannya bagus, tetapi karena kita berpaham, dan ini ahli juga mengatakan bahwa menulis itu termasuk keterampilan. Keterampilan itu akan terbentuk melalui pengulangan pada saat kita latihan. Kira-kira begitu. Ya, Sayyidah Endah. Yang lain ada? Syukuran, Pak. Baik, afwan. Idzan, kalau sudah habis yang bisa kita lihat, berarti sayang sekali ada Bu Yuniar Karim, Novia juga enggak, Bu Tri juga enggak, Bu Suaibah juga enggak, gitu. Padahal itu akan menjadi sumbangan bagus untuk kita semua. Paling tidak apa? Saya baru lihat ya tulisan Bu Novia, ternyata nggak jauh beda sama dia. Dia paling bedanya dikit. Apa bedanya? Saya nulisnya dikit-dikit. Kalau dia dikit-dikit nulis. Bedanya dikit. Bagus tulisannya. Gitu. Ayuhas sadah wa sayyidat. Hadza akhir min liqa'ina fi hadzal yaum. Ana ashkurukum ala husni mutaba'atikum wa musyarakatikum jami'an. Natamanna annakum wajadtum uluman nafi'ah khibratan jadidah min khilal hadzal dars wa kadzalika hunaka ma'lumat amah wa mafahim jadidah haula kaifa nata'allam al-kitabah bil lughah al-arabiyyah. Fi nihayah min hadzal dars hayya nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah al-azimah bil hamdan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa naftati fil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ibtida'an minal yaum at-tali nahnu sanaqdi awqat aw ayyam al-utlah. Idzan hadha huwa akhir min liqa'atina li hadhihi al-fatrah wa naltaqi insyaallah ba'da Idul Fitri, insyaallah ba'da Ramadan wa ba'da Idul Fitri sanutabi maratan ukhra darsana. Insyaallah atamanna lakum as-sihhah wal afiyah. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan Amin. jasmani dan rohani, ya, iman, takwa serta kuota tentunya, sehingga nanti ketika waktunya ya, saya masih bisa melihat wajah-wajah yang gembira, calon surga yang diridhoi Allah. Amin. Amin. Ada minni wasta'fukum ala taksiri wa maratan ukhra ana labudda an akuna fi syauqin ilaikum khilala firaqina fil utlah.
Saya pasti akan merindukan ibu bapak ketika kita tidak bertemu di kelas karena akan ada libur setelah ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.